Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat Muhasabah Fiddin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali mencari tanda-tanda keselamatan akhirat. Dalam ajaran Islam, ciri-ciri fisik seseorang yang telah disiapkan untuk surga menjadi penunjuk yang berharga. Dari kedalaman makna tangisan yang tak terbendung hingga suara yang lembut, setiap aspek fisik ini menjadi cerminan dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Mari kita telah bersama tentang ciri fisik orang yang sudah disiapkan surga menurut Islam. Kantung mata tebal, yang merupakan ciri fisik orang yang telah disiapkan untuk surga menurut Islam, memiliki makna yang dalam dan mencerminkan komitmen spiritual yang kuat. Kantung mata tebal sering diidentifikasi sebagai tanda dari kebiasaan bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini melambangkan pengorbanan tidur demi mencari kedekatan dengan Allah pada waktu yang sangat disukai untuk beribadah. Praktik ini tidak hanya menunjukkan dedikasi dalam menjalankan kewajiban agama, tetapi juga merupakan simbol dari kesungguhan dalam mencari keberkahan dan keampunan Allah Ta'ala. Dalil yang mendukung dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 18, di mana Allah berfirman tentang mereka yang meminta ampun kepadanya di akhir malam. Pandangan ulama, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, menegaskan pentingnya sholat malam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran kantung mata tebal tidak hanya sekadar ciri fisik, tetapi juga merupakan indikator spiritual yang signifikan dalam perjalanan menuju surga. Kisah-kisah dari para sufi dan ahli ibadah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, memberikan contoh nyata tentang pengorbanan tidur untuk ibadah. Mereka menghabiskan malam dalam sujud dan ruku, mencari Lailatul Qadar, dan memohon ampunan Allah dengan tekun. Melalui praktik ini, mereka menegaskan bahwa kantung mata tebal adalah tanda dari kesungguhan dalam mencari keridhaan Allah serta merupakan langkah nyata dalam meraih surga. Kantung mata tebal bukan hanya sekadar ciri fisik, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen spiritual yang mendalam dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mata yang berkaca sembab bukan sekadar menandakan kelelahan, melainkan merupakan manifestasi dari keinsafan yang mendalam dan ketakutan akan dosa. Rasulullah mengingatkan kita akan keistimewaan mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, sebagai tanda penghargaan yang tinggi dalam pandangannya. Sebagai bukti akan keutamaan mata yang sembab, hadis riwayat Ahmad memberikan penegasan bahwa mata yang diselimuti oleh air mata takut kepada Allah dan mata yang senantiasa berjaga di jalannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini adalah panggilan bagi umat Islam untuk menghargai dan memahami pentingnya tangisan yang lahir dari rasa takut dan cinta kepada Sang Pencipta. Kisah-kisah dari para sufi dan ahli ibadah melengkapi pemahaman akan arti mata sembab dalam konteks spiritualitas Islam. Robiah Al-Adawiyah, sosok yang begitu mendalam kecintaannya kepada Allah Ta'ala, mencatatkan malam-malamnya yang diisi dengan tangisan dan doa, hingga matanya pun menjadi sembab karena takut akan azabnya dan kasih sayang yang tulus kepadanya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kesucian hati dan kecintaan kepada Allah merupakan tujuan utama yang hendaknya kita kejar.
tangan yang kasar menjadi tanda dari kesembuhan dalam beribadah dan bekerja keras untuk mencari nafkah yang halal. Menurut ajaran Islam, tangan yang kasar bukanlah sekadar hasil dari aktivitas fisik semata, melainkan juga merupakan indikator dari kegigihan dalam beribadah dan memberi yang lebih baik daripada menerima. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberi dan bekerja keras untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan. Imam Al-Junaid Baghdadi, seorang tokoh yang dikenal dalam dunia Islam karena kerja kerasnya dalam mencari nafkah yang halal dan sekaligus dalam beribadah, menjadi contoh nyata bagaimana tangan kasar dapat menjadi simbol dari kehidupan yang berkenan kepada Allah Ta'ala. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah seringkali mencatat bagaimana mereka tidak hanya mengabdikan diri dalam beribadah, tetapi juga dengan tekun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta membantu sesama. Ini menegaskan bahwa tangan kasar bukanlah hal yang dihindari, melainkan merupakan hasil dari perjuangan dan keikhlasan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan memahami kedalaman makna di balik tangan kasar, kita dapat melihat bahwa dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ibadah spiritual dan aktivitas dunia. Tangan yang kasar, jika digunakan dengan tujuan yang benar, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, baik melalui ibadah, maupun pengabdian kepada sesama manusia. Oleh karena itu, semangat untuk bekerja keras dan memberi dengan ikhlas harus senantiasa diperkuat, karena hal ini merupakan bagian integral dari persiapan menuju surga menurut ajaran Islam. Fenomena ini menandakan kedalaman pengabdian dan ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah, terutama sholat, yang merupakan kewajiban utama umat muslim. Dalam konteks ini, kaki yang memperoleh warna hitam, seringkali menjadi tanda dari banyaknya waktu yang dihabiskan dalam posisi sujud dan tasyahud, mencerminkan kesembuhan dan khusyuk dalam beribadah, serta hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menegaskan bahwa pada hari kiamat, seseorang tidak akan bergeser dari tempatnya, hingga ditanyai tentang pembenahan berbagai aspek kehidupannya, termasuk tubuhnya. Hal ini menyoroti pentingnya memanfaatkan setiap anggota tubuh untuk beribadah dan beramal soleh, termasuk dalam konteks mata kaki hitam, sebagai tanda dari dedikasi dalam menjalankan ibadah. Sabda Rasulullah ini menjadi landasan utama dalam memahami kedalaman makna dari ciri fisik ini, sebagai bagian dari persiapan menuju surga. Kisah-kisah dari para sahabat dan tabi'in, seperti kisah Uwais Al-Qarni yang terkenal dengan ketekunan dan kekhusyuannya dalam ibadah, menambahkan dimensi spiritual dalam pemahaman kita. Para ulama dan ahli ibadah yang telah meneladani kehusyukan tersebut, seringkali mencatat bagaimana mereka melaksanakan sholat hingga kaki mereka bengkak, mencerminkan intensitas ibadah yang mereka lakukan. Dengan demikian, mata kaki hitam bukan hanya menjadi tanda fisik semata, tetapi juga simbol dari kesungguhan dan ketekunan dalam menjalankan ajaran agama Islam, merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju surga. Wajah yang berseri-seri, sering dikaitkan dengan cahaya keimanan yang terpancar dari dalam hati, menjadi indikator visual dari kebersihan hati dan spiritualitas yang mendalam. Dalam Islam, kebaikan yang dipancarkan oleh seseorang akan tercermin dalam keindahan wajahnya, menjadi tanda dari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Rasulullah memberikan landasan kuat terkait keindahan wajah yang berseri-seri dalam sebuah hadis yang tercatat dalam Muslim. Beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang berbuat baik, menjaga wudhu, dan memperbanyak sujud, Allah akan menempatkan cahaya pada wajahnya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak hanya amal baik yang mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang, tetapi juga tercermin dalam penampilan fisiknya. Oleh karena itu, kebersihan hati dan perbuatan baik menjadi fondasi utama dalam mencapai wajah yang berseri. Kisah para sufi dan ahli ibadah, seperti wajah Hasan Al-Basri yang sering digambarkan berseri-seri, memberikan contoh nyata bagaimana kebersihan hati dan ketakwaan kepada Allah memancarkan keindahan pada wajah seseorang. Hasan Al-Basri, dengan cinta dan ketakwaannya yang mendalam, mampu menciptakan sebuah aura positif yang terpancar dari wajahnya.
Hal ini menggambarkan bahwa hubungan erat antara spiritualitas dan penampilan fisik, di mana keimanan yang kokoh akan menciptakan wajah yang memancarkan cahaya kebaikan dan ketenangan batin. Langkah ini bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi mencerminkan ketenangan jiwa dan kepercayaan yang kuat kepada takdir Allah Ta'ala. Dalam konteks ini, langkah yang tenang menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak dan ketenangan dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Dengan demikian, pentingnya ketenangan dalam segala hal, termasuk dalam langkah, disorot secara jelas. Kisah-kisah para sufi dan ahli ibadah seperti Imam Asy-Syafi'i memperkuat konsep ini. Langkah-langkahnya yang selalu tenang dan tidak terburu-buru, mencerminkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi bukti bahwa ketenangan dalam bergerak adalah cerminan dari ketenangan hati yang dalam. Dengan demikian, langkah yang tenang tidak hanya menjadi tanda fisik, tetapi juga spiritual dari seseorang yang telah mempersiapkan dirinya untuk surga. Hal ini mencerminkan sifat kesabaran, kelembutan hati, serta kecenderungan untuk menghindari perkataan kasar atau menyakitkan. Suara yang tenang dan lembut memperlihatkan karakter yang penuh dengan empati dan pengertian, menjadi bukti dari kebijaksanaan dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Al-Quran menjelaskan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut, sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Isra ayat 53 Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Firman Allah ini menekankan bahwa komunikasi yang lembut dan penuh kasih sayang adalah tuntutan agama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi. Suara lembut bukan hanya sebagai tanda dari kedalaman spiritual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.